Ikan bandeng makan kurma. Halo Mbak cantik Mas ganteng, ayo belajar toleransi beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Dai-Daiyah serta para pendengar yang budiman rahimakumullah. Tak lupa juga untuk Fakultas Syariah dan Hukum UIN Wali Songo Semarang, Gasto Asia. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua dapat mengikuti lomba Dai-Daiyah yang diselenggarakan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Wali Songo Semarang dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan apapun. Amin amin ya Rabbal alamin. Yang kedua kalinya, marilah kita lantunkan sholawat Nabi bersama. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawassalna bibismillah, wabil hadi rasulillah, wa kulli mujahidilillah. Bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Semoga sholawat tadi mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW untuk bekal hari kiamat nanti. Amin amin ya Rabbal alamin. Mbak Sis dan Mas Bro yang rahimakumullah, kita tinggal di negara Indonesia, di mana kaya akan suku, ras, budaya, adat, dan juga agama. Betul tidak? Betul tidak? Betul. Kemajemukan itu harus kita hiasi dengan begitu indah, dan kemajemukan itu harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai terpecah belah dan menimbulkan suatu permusuhan. Seperti pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dalam ajaran Islam dan ajaran yang lainnya, kita diwajibkan untuk menjaga dan mengamalkan ajaran masing-masing agama dalam bingkai kemajemukan. Itu bukanlah suatu tindakan yang berlebihan atau biasa disebut alay oleh netizen, tapi itu merupakan suatu keharusan. Hal tersebut merupakan karena setiap agama atau ajaran pasti mengajarkan nilai-nilai dan juga budi luhur. Dalam suatu hubungan asmara, pasti ada yang namanya komitmen. Begitu juga dengan hidup rukun dan juga saling toleransi antar agama, harus ada komitmen bersama. Dalam konteks ajaran Islam, tertuang dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Wallahu a'lam bimuradihi, yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Al-Quran Surah Al-Kafirun ayat 6. Mbak Sis dan Mas Bro yang rahimakumullah, kenapa sih kita harus punya sikap toleransi? Itu karena kondisi masyarakat sekarang yang majemuk heterogen merupakan gambaran atau bukti nyata adanya perbedaan yang merupakan sunatullah. Sikap saling toleransi akan mewujudkan misi agama. Namun pada kenyataannya, pada generasi sekarang atau generasi Z zaman sekarang, banyak sekali mereka yang belum paham mengenai perbedaan, sehingga muncullah sikap intoleran. Adanya tindakan-tindakan kekerasan, intimidasi, kata-kata kasar di media sosial, bahkan tindakan terorisme sebagai puncaknya. Padahal perbedaan itu membawa kita kerahmatan. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, ikhtilafu ummati rahmah, yang artinya perbedaan yang ada di umatku, yakni Nabi Muhammad, merupakan suatu rahmat. Dari situ dapat kita simpulkan bahwa perbedaan tidak bisa dihindari ataupun dihapuskan, karena itu sangatlah mustahil. Jika kalian ingin melakukannya, itu sangat percuma saja dan sia-sia. Oleh sebab itu, kita harus bisa hidup berdampingan dengan perbedaan tersebut, mengingat kita adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Banyak faktor-faktor yang menyebabkan adanya perpecahan, tapi kita bisa mengantisipasinya dengan saling menghormati, berlapang dada dan mau menerima, atau bahasa Inggrisnya open-minded. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Wallahu a'lam bimuradihi, yang artinya, hei manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Guys, mari kita analisis bersama. Ternyata rupanya heterogen itu, kemajemukan heterogen itu begitu indah, begitu sangat menakjubkan, hingga tidak ada kata-kata lain selain wow. Oleh karenanya kita harus memahami, mendalami, atau PDKT terlebih dahulu sedikit demi sedikit, agar kita tahu dan tidak terjadinya konflik serta perpecahan satu dengan yang lainnya. Dengan begitu terciptalah hidup yang damai, saling toleransi, hidup harmonis dan juga rukun, dan muncullah persatuan seperti sila ketiga dalam Pancasila, yakni Persatuan Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata atau tingkah laku yang tidak berkenan. Harap dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita semua diberikan kesehatan serta pandemi COVID-19 segera berlalu. Upin Ipin makan terasi. Saya ucapin terima kasih. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.